Kita sudah belajar tentang seks dari pandangan Tuhan kita. Jadi seks itu indah, seks itu kudus, seks itu menyenangkan, seks itu luar biasa. Katakan amin. Kalau digunakan oleh suami istri. Di luar itu pasti merusak. Pasti merusak. Nah, mengapa merusak? Dan siapa yang dirusak? Ini kita harus tahu. Lagi sekali kalau seks digunakan untuk yang salah, yang bukan suami istri itu pasti merusak. Pasti. Dan ini jadi satu-satunya senjata iblis untuk merusak manusia. Bisa hancur semua kehidupan gara-gara yang satu ini. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Kita akan belajar ini supaya kita tahu. Jadi sejak awal ketika Ayah surgawi pencipta alam semesta menciptakan seks, itu dia sudah jelas sekali punya tujuan yang mulia, tujuan yang sangat agung, sangat luar biasa. Dan di situ dikatakan bahwa hubungan seks itu hanya untuk suami istri, supaya kedua orang itu menjadi apa? Ayo, Alkitab sudah bilang apa? Menjadi satu daging. Nah, kata satu daging ini sangat indah untuk suami istri. Untuk mempermudahkan pemikiran, satu daging itu begini gambarannya. Saya tanya kepada semua saudara, kalau ada orang buat roti atau kita makan roti, kue lah umum, minimal terdiri dari berapa bahan? Minimal. Ayo, minimal berapa? Tangan sudah begini kok bisa 3 itu bagaimana? Saya itu ngapain begini tadi ini? Yang 4 apa saja? Telur, tepung, gula, mentega. Wah, pinter. Bisa buat semua nggak roti. Okay. Nah, jadi minimal sebuah roti atau sejenisnya itu minimal dibuat dari 4 bahan ini. Nah, ketika 4 bahan ini sudah diaduk jadi adonan, lalu di oven atau dikukus terserah, maka jadi sebuah roti. Bisa tidak kita memisahkan 4 bahan itu kembali utuh seperti sebelum dibuat? Tidak bisa. Nah, seperti itu hubungan seks. Jadi kalau yang melakukannya bukan suami istri, maka tetap 2 orang itu menjadi satu daging. Nah, masalahnya ini kerusakan terjadi. Kalau orang-orang itu ganti-ganti pasangan, rusaknya seperti apa? Kalau saya berkata agak jelek, tapi ini cukup jadi pelajaran. Untung di dunia ini ketahuan satu orang, dia masih hidup. Namanya Billy, saya lupa nama belakangnya. Dia orang Amerika. Saudara cari buku, judulnya 24 Wajah Billy. Ada yang pernah baca? 1, 2, siapa lagi? 3, 4. Siapa lagi? Kalau cowok-cowok nggak pernah baca buku itu, bagus sekali itu. Saudara, saya banyak sekali beli buku itu. Sekarang saya mau bagi pada orang-orang yang mau belajar tentang kejiwaan. Nah, tiap kali saya ke toko buku, agak sulit carinya. Ternyata buku itu nggak laku di Indonesia. Iya, terlalu serem. Ngeri sekali. Kenapa? Oh, ada filmnya sudah. Apa judulnya? Saya nggak tahu itu filmnya. Oh, nggak tahu. Saya baca buku itu tahun 2005 yang lalu, saudara. Saya sangat shock. Tahun 70-an ada kisah yang hampir sama, tapi itu cewek, Sibyl. Tahun 70-an ya, tapi Sibyl sudah mati. Nah, kemungkinan Billy masih hidup sampai hari ini. Nah, dengarkan. Itulah akibat dari seks yang bukan untuk suami istri. Jadi seorang manusia namanya Billy, dia punya 24 kepribadian. Dan ini kisah yang sangat mengerikan. Sampai hari ini dia gak bisa tertolong. Tapi dia jadi, istilahnya itu rujukan istilahnya. Jadi kalau ada masalah-masalah kejiwaan, ini selalu disebutkan. Dan rusaknya itu gak tanggung-tanggung. Di dalam diri Billy ada beberapa anak kecil perempuan. Nah, ini yang mengagetkan. Ada berapa anak kecil perempuan. Di dalam dirinya ada pelukis 3 aliran. Jadi 3 pribadi. Maka itu kalau pelukis yang aliran naturalis muncul, wah, dia ngelukis. Kalau aliran apa lagi muncul, dia ngelukis. Dia di dalam dirinya ada seorang Rusia yang sangat jahat. Nah, itu pemimpinnya. Dari 24 ini, dia ini pemimpinnya. Aduh, saya lupa namanya. Atau siapa, oke. Terus
Dalam dirinya ada orang Inggris yang logat Saksonnya itu kuat sekali, kental sekali. Nah, ketika dia ditangkap, saya tidak menceritakan detailnya, nggak jadi ngajar soal film kalau gitu, ya. Dia ketangkap. Jadi kasusnya itu ada pemerkosaan di beberapa kampus. Nggak sempat ketangkap, tapi modus operandinya itu menunjuk pada satu orang. Tapi aneh, nah ini dari beberapa korban, mereka itu cuma dicumbu seperti orang lesbian. Dan ternyata dalam diri Billy ada tokoh perempuan lesbian. Kacau bukan? Nah, ketika ketangkap suatu hari, gempar, Amerika itu gempar. Dia jadi kayak pemain sandiwara. Di pengadilan jadi kayak anak kecil, ketakutan. Wah, dia disiksa. Kan main-main dong. Suatu penjahat jadi kurang ajar begini. Tiba-tiba dia jadi macam-macam. Nah, kalau nggak salah di New York ada seorang psikolog ngikuti kasus itu. Dia merhatikan, wah ini bukan sandiwara. Ini serius anak ini. Ini namanya split personality. Tapi buat dia juga aneh. Kenapa kok banyak sekali? Akhirnya psikolog ini minta kepada FBI, minta kepada pengadilan federal untuk ditahan, ditangguhkan pengadilannya. Dia mau hidup dengan orang ini. Wah, itu nekat sekali. Kurang lebih 3 atau 4 tahun, saya sudah lupa ya, agak lama baca buku itu. Dia selama sekian tahun dia hidup dengan Billy ini hanya untuk menemukan berapa orang dalam dirinya, berapa kepribadian. Wah, itu enggak gampang sekali. Setelah sekian waktu dan tidak muncul pribadi baru, maka dia simpulkan orang ini betul-betul jadi enggak main-main. Akhirnya enggak bisa diadili. Karena split personality, tapi begitu banyak, sampai 24 orang. Saudara, saya sudah diskusi dengan banyak psikiater, psikolog buku itu. Mereka mengakui ternyata hanya Alkitab yang bisa menjawab. Tidak pernah ada solusi dan tidak ada literatur manapun yang bisa menjawab kenapa dalam diri satu orang bisa ada muncul beberapa pribadi. Dan ini jawabannya. Berarti mama papanya itu pezina. Berarti entah mamanya atau papanya itu pedofili. Berarti mamanya itu seorang lesbian. Loh, kok bisa begitu? Maaf ya, maaf. Saya akan terangkan arti ayat itu. Maka itu jangan sembarangan dengan seks. Saudara harus kagum pada Alkitab. Tidak ada buku yang bisa menjelaskan kenapa orang split personality, kenapa orang punya kepribadian ganda. Saya sudah membuktikan berapa master psikolog saya ajak ngomong, mereka geleng-geleng kepala. Berarti buku ini bisa dipercaya. Betul. Jadi begini, si A, saya ambil contoh, cowok ketemu si B, cewek, mereka hubungan seks, nggak menikah karena memang mereka berzina. Maka saat itu juga dalam hidup si A ada seluruh kepribadian si B. Dalam hidup si B otomatis ada seluruh kepribadian si A. Karena Ayah di surga menciptakan seks hanya untuk suami istri. Kalau itu suami istri yang melakukan berkali-kali, maka dua orang itu makin menyatu. Maka itu kenapa kalau saudara sering dengar ada orang-orang cerita, kalau disebut jodoh, ternyata tambah lama mereka menikah bisa tambah mirip bukan wajahnya. Nah, secara psikologis ini sudah dibuktikan karena menyatu. Nggak semua, saya bilang nggak semua, jangan tersinggung dulu. Ya, karena secara psikologisnya, karena rohnya menyatu, jiwanya menyatu, fisiknya menyatu, semuanya. Oke, itu bagus kalau suami istri. Si A pergi ke tempat lain, nggak ada urusan lagi dengan si B. Si B pun pergi ke tempat lain, nggak ada urusan dengan si A. Ternyata karena berzina, si A ketemu si C di kota lain, hubungan seks lagi. Si B ketemu si D di kota lain, hubungan seks lagi. Jadi dalam masing-masing mereka ada berapa pribadi? 3. Dalam tubuh hidup A ada B dan C. Dalam hidup B ada A, B, dan D. Kalau mereka berempat ini belum pernah hubungan dengan siapa-siapa, sekarang bayangkan kalau masing-masing ini sudah pernah, berapa banyak orang. Dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15, Yahweh menuliskan bahwa ketika dia menikahkan 2 orang laki dan perempuan, ya sudah, coba lihat Maleakhi 2:15. Jadi betul-betul Alkitab itu bisa dibuktikan dengan ilmiah, ya.
Malaki 2:15, ketika Yahweh menikahkan 2 orang laki dan perempuan. Lalu 2:15, lalu ada pertanyaan, bukankah dia yang Esa, yang satu itu membuat mereka dari apa dan dari apa? Daging dan roh. Oke? Fisiknya adalah daging itu. Nah, rohnya ini yang harus dicocokkan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jawabannya siapa? Keturunan ilahi. Anak-anak. Jadi maksud Tuhan ketika dia menuliskan dan memberi peraturan hukum pernikahan, maksudnya adalah ini, supaya kita manusia ini melahirkan orang-orang hebat di dunia lewat pernikahan yang benar, keturunan ilahi. Nah, bersyukur kepada Tuhan, sejak ditemukannya bayi tabung, konsep bayi tabung yang pertama tahun 74 kalau tidak salah itu, maka ayat ini jadi lebih hidup. Siapa yang belum tahu, supaya hari ini tahu proses bayi tabung. Maka seorang ahli genetika yang sebelumnya adalah seorang ahli ginekolog, ahli kandungan, bayi tabung itu, dokter itu, ahli itu mencari sperma yang terbagus. Betul tidak? Dari 250 juta ekor sperma yang dikeluarkan oleh seorang suami setiap kali berhubungan seks, hebat sekali, 250 juta ekor. Hebat Bapak kita. Secara hukum alam hanya satu pemenangnya. Saudara, itulah kehebatan Papa. Dan hebatnya lagi, kalau sel telur tidak bisa dihitung karena itu selalu fluktuatif, beda-beda. Dan hebatnya begitu seekor sperma bisa membuat sebuah sel telur. Ini kata dokter alam, ya. Maka sisa dari sel telur itu langsung mati. Luar biasa bukan? Dan tidak akan terjadi pembuahan secara umum. Nah, iya sorry, spermanya, terima kasih. Ya, spermanya itu mati. Hebat, jadi nggak akan ada bisa pembuahan lagi. Ya cuma saya kadang kisah. Bayangkan kalau Tuhan lupa ngatur itu. Ngerti maksudnya? Ya toh nggak bisa bayangkan. Nah, minimal seorang ahli dalam proses bayi tabung itu harus menciptakan 4 pembuahan minimal. Kenapa takut kalau ada yang gagal? Maka itu ini yang masih dipertanyakan oleh gereja sampai hari ini, bayi tabung boleh atau tidak. Kalau saya ditanya, saya menjawab, asal yang dibuai diterima semua. Kalau dibuang itu pembunuhan. Karena begitu sel telur dibuai oleh sperma, itu langsung hidup. Dan itu nyawa, dan itu pribadi. Begitu dibuang, itu pembunuhan. Dan itu sudah aborsi. Ngeri sekali ya kalau sampai salah. Nah, ini dia. Kalau dokter bisa memilih benih yang terbaik, Tuhan kita lebih bisa tidak? Nah, itu dia. Tapi masalahnya ini, setan kurang ajar itu ikut campur, ngerti masalahnya. Saudara, disinilah kebenaran itu terbukti oleh ilmu pengetahuan. Jadi, ini sebuah buku dari Bill Gothard, saya pernah baca. Ketika seorang suami berhubung dengan istrinya, atau bukan suami istri, tapi di pikiran si laki-laki itu lagi mikir duitnya, ini gampangnya saja. Maka kalau sampai hubungan seks terjadi pembuahan, maka para ahli bisa menemukan anak ini nanti besar, lahir besar, pasti akan mata duitan. Soalnya jadi apa yang dipikiran seorang ayah waktu hubungan dengan istrinya atau laki-laki dengan perempuan, kalau terjadi pembuahan, apa yang dipikir? Maaf, bukankah rata-rata istrinya pasti hawa nafsu yang percabulan? Kalau itu bukan istrinya, maka itu maaf begitu banyak anak lahir salah. Karena kalau dokter bisa, kita akui Tuhan juga lebih bisa, setan pun bisa ikut. Nah, kalau saya pakai istilah buat roti tadi, saya pakai istilah lebih mudah. Jadi kalau para ahli genetika, ahli ginekolog membuat bayi tabung, maka bisa buat adonan yang terbaik. Ngerti kata adonannya? Seperti roti dari 4 bantai. Maka Papa di surga, dia bisa lebih tahu. Dari 250 juta ekor sperma itu, mana yang kromosom dan DNA-nya paling perfect, pasti dia tahu. Betul? Maka itu coba baca dulu satu ayat ini, Ibrani 13 ayat 4. Ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Ibrani 13 ayat 4. Salah seorang silakan. Ibrani 13 ayat 4. Ayo, siapa sih?
Ayo, siapa aja? Yang 13 Ya, yang kuat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya. Sebab orang-orang Sunda dan Cina akan yakini Allah. Saudara, saya dapat rahasia itu bulan Juli tahun 87. Saya betul-betul kalau dapat pewahyuan, lalu Roh Kudus bicara kuat sekali. Wow, saya itu bisa menghidupi betul, saya kagum. Pertanyaan saya begini, pertama kali dapat pewahyuan ayat itu. Pemerintah negara mana saja, ya negara mana saja, negara demokrasi, negara Islam, komunis, negara Kristen, negara apa saja, negara miskin, negara kaya, tidak mungkin ada pemerintah membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Nganggur apa? Betul tidak? Ngapain sensus tempat tidur? Tapi perhatikan saudara, surga membuat sensus tempat tidur bagi pernikahan. Itu yang saya. Mengapa? Mengapa Yahweh minta supaya semua manusia, ini gak cuma untuk yang Kristen. Sekali lagi, Alkitab bukan cuma untuk orang Kristen, katakan amin, untuk semua orang. Mengapa dia minta supaya tempat tidur pernikahan dikuduskan? Jangan kau cemari, jangan kau najiskan, jangan kau kotori tempat tidur pernikahan. Ingat, kotornya tempat tidur kita yang sudah menikah. Bukan karena kita sibuk sampai 4 bulan supaya nggak dicuci, bukan. Kotornya tempat tidur kita kalau ada persundalan perjinan di situ. Kenapa Yahweh minta supaya tempat tidur itu kudus? Kita gunakan terminologi perjanjian lama. Dalam seluruh peristiwa kehadiran Yahweh di semua tempat dalam keadaan apapun juga, ini perjanjian lama. Selalu dia pesan kalau dia hadir, tempat ini kudus, tempat ini kudus. Buka sepatumu, betul masih ingat itu? Nah sekarang kalau sampai satu-satunya ayat di Alkitab, satu-satunya perjanjian baru khususnya, minta mana tempat apa yang harus dijaga kekudusannya, ternyata cuma tempat tidur. Berarti di tempat tidur suami istri lah yang Maha Kudus itu hadir dan bertata. Lalu saya tanya, kenapa engkau milih tempat tidur suami istri? Apa surga kurang rame? Saya bilang begitu, sehingga harus ada tempat tidur. Jawabannya salah satunya karena ayat Malaki 2:15. Jadi setiap kali suami istri melakukan hubungan seks di dalam kekudusan, di dalam doa, maka yang Maha Besar pencipta alam semesta akan buat adonan untuk anak itu. Ngerti kata ini? Dia akan buat adonan khusus untuk anak itu. Kalau saya sempat nanti ngomong tentang history makers, semua orang tua pasti ingin setiap anak yang dilahirkan jadi history makers, bukan trouble makers. Betul bukan? Nah, history makers terjadi kalau anak-anak itu adalah keturunan ilahi dengan adonan yang benar, adonan yang kudus. Maka itu semua anak yang dikandung, kalau orang tuanya tidak kudus, itu jadi anak yang bermasalah. Jangan salahkan anaknya, orang tuanya kita salahkan. Maka itu dengarkan firman ini, itu sungguh luar biasa. Jadi dia tungguin waktu. Nanti kalau kalian sudah menikah, tiap kali kalian hubungan suami istri dalam doa, biar Tuhan lahir keturunan ilahi yang hebat. Maka itu saya kalau tahu ada keluarga hidupnya benar di hadapan Tuhan, saya larang mereka KB, punya anak 20, 30 itu hebat semuanya. Enggak, amin. Serius? Harus. Kalau bapaknya benar, istrinya benar, wah sudah. Lahirkan anak-anak yang hebat ya. Semua kan jadi story makers anak-anak. Kalau itu benar. Tapi kalau enggak benar, enggak usah punya anak KB lah sampai mati, saya bilang begitu. Daripada ngerepotin nanti itu, bikin onar di dunia ini. Jadi istilahnya begini. Kalau Yahweh Tuhan bisa buat adonan yang bagus, setan pun bisa buat adonan yang jelek. Nanti cara kita berpikirnya begitu. Maka itu jaga tentang seks. Yohanes 1 ayat 13. Wah, ayat ini mengagetkan lagi. Yohanes 1 ayat 13. Udah? Salah seorang silakan baca. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang kanakan bukan dari darah dari daging, bukan pula secara jasmani, dari keinginan seorang laki, melainkan dari Allah. Ya. Saudara, kalau kita baca ayat 12, jelas itu artinya adalah Tuhan Yesus. Karena dia dilahirkan bukan karena keinginan seorang laki-laki, betul? Apalagi darahnya bukan dari darah Yusuf, dan itu luar biasa. Tapi ini jamak, plurals, orang-orang, betul tidak? Bukan orang. Siapa mereka?
yang diperanakkan bukan dari darah daging, jelas itu Yesus. Tapi kalimat berikut ini, dan bukan karena apa? Keinginan seorang laki-laki, bukan karena hawa nafsu. Waduh, saya lama mencari rahasia itu, gak dapat. Saya bersyukur kepada Ayah Surgawi. Kalau saya ketemu sesuatu dan itu jadi tanda tanya, seperti ayat ini, kenapa? Siapa orang-orang itu yang dilahirkan, diperanakkan bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan karena darah daging, tapi dari Tuhan? Siapa? Oke, nggak ketahuan. Sampai suatu hari saya ketemu fakta dalam kasus-kasus. Saya ingin saudara mendengar ini baik. Lalu kalau saudara pernah ketemu keluarga seperti itu, nanti saya minta saudara angkat tangan. Akhirnya begini, Papa tunjukkan. Ada sekian banyak keluarga yang sudah punya anak 2 atau punya anak 3. Ya, sudah anak bungsu yang nomor 2 atau nomor 3 sudah umur sudah gede lah. Mau sudah 10 tahun ke atas, mau sudah gede. Tiba-tiba tanpa mereka rencanakan hamil lagi istrinya. Oke, dengar ya. Nah, jadi mereka sudah kaget. Ya, kok ada lagi? Padahal kami juga nggak minta, kami nggak berharap, nggak apa. Saudara, tolong buktikan 100%. Karena saya punya datanya. Semua anak yang dilahirkan dengan cara seperti itu, artinya orang tuanya nggak mikir, nggak berharap, bukan ditolak, bukan loh ya. Tiba-tiba saja ada. Saudara, 100% anak-anak yang lahirnya seperti itu jenius. Hidupnya takut Tuhan luar biasa, perilakunya manis sekali, pokoknya beda. Kira-kira pernah ketemu nggak keluarga seperti itu? Nah, ini nggak cuma 10-20 keluarga, mungkin ratusan saya buat penelitian itu. Berarti itu kan bukan karena keinginan bapaknya untuk anak itu lahir. Nah, betul tidak? Mereka sudah nggak mikir punya anak lagi, tiba-tiba Tuhan beri. Nah, berarti ayat itu digenapi. Maka itu suami istri, setiap kali kita melakukan hubungan suami istri, lakukan dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kalau kita sudah pernah baca 1 Korintus 7 ayat 3-5 tadi ya, sungguh dalam pengertian, nggak saling nyalakan, nggak saling apa-apa. Wah, itu anak-anak yang hebat sekali. Nah, sekarang kita melihat 2 aliran. Ya, aliran yang setan buat anak-anak bermasalah, anak-anak yang aduh sudahlah. Tapi yang kedua kita melihat ada aliran lain. Anak-anak generasi keturunan ilahi. Anak-anak yang diperanakkan bukan karena hawa nafsu. Ngerti sekarang saudara? Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi hubungan seks tidak boleh kecuali suami istri. Karena itu merusak sekali. Maka itu setiap kali saya konseling pernikahan, bagian ini yang saya tanya. Bertobat, siapa yang pernah hubungan seks dengan siapa saja, baik salah satu atau dua-dua, minta ampun. Supaya roh, jiwa, dan tubuh pasangan ini kembali utuh, murni, nggak tercampur dan tercecer di banyak orang, di banyak tempat karena kesalahan itu tadi. Kalau tidak, nanti melahirkan anak-anak yang salah. Nah, kalau kembali pada masalah Billy, ini cuma logika saja, hitung-hitungannya. Seharusnya dari satu papa, satu mama lahir satu pribadi. Dan 23 ini dari mana? Berarti paling tidak papanya berzina dengan 12 orang, misalnya gitu. Lalu mamanya dengan 11 orang. Jadi kan 23. Jadi iblis tinggal buat adonan aja. Mau yang mana mau dicampurin ke adonan untuk jadi roti Billy satu ini. Ngerti ilustrasi itu? Nah, itu jahatnya iblis. Seks yang diumbar, yang dibuat free sex dan semuanya, itu merusak betul-betul. Maka itu jaga diri kita baik-baik. Maaf, di antara semua dosa, semua kita mengakui, maka dosa seks yang paling nikmat, betul tidak? Di antara semua dosa yang ada, maka itu iblis tawarkan itu untuk merusak. Oke? Sekarang kita kembali 2 Timotius 2 ayat 13. Bagi saudara yang orang tuanya pernah bercerai, hari ini ayat itu perlu diperhatikan baik-baik. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 13. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Saya mau tanya kepada saudara, apa kata lain tidak setia? Selingkuh. Nah, itu dia, saya tunggu. Pengkhianat. Ini yang saya kagum, saudara. Jadi kalau kita mengkhianati Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah balas mengkhianati. Dia tetap setia. Saya nggak bisa ngerti mengapa. Sampai satu hari, saudara, saya menemukan ini fakta dalam ilmiahnya. Kalau ada orang tua saudara masih berbahasa Belanda, tanya, di antara semua bahasa di dunia yang saya pernah tahu, ternyata bahasa Belanda itu yang paling hebat soal pernikahan. Dan ternyata itu dari Alkitab. Bahasa Belanda menikah itu dia trouw, T-R-O-U-W, trouw. Nah, kata trouw itu artinya setia dalam bahasa Indonesia. Wih, itu saya kaget sekali. Jadi orang Belanda itu, makanya kalau saya sering ke Belanda, saya ngomong, kalau kalian sudah merusak bahasamu sendiri, kamu bilang, jadi kalau orang Belanda bilang mau menikah, aku mau setia. Kapan kamu setia? Tanggal berapa? Kata itu yang luar biasa, trouw. Hebat sekali, karena pengaruh Kristen yang luar biasa di negeri itu. Juga kata kedua, pasti yang masih umuran saudara pasti nggak tahu. Dalam bahasa Belanda, kata gereja, ya kalau di Indonesia gemeente, pakai kata G, E-M-E-E-N-T-E, gemeente bahasa Belandanya. Nah, kata itu dipakai oleh orang Belanda sebagai counsel. Dulu waktu saya masih kecil di Surabaya, itu orang-orang tua kalau ada urusan masalah perpajakan, urusan masalah KTP, urusan masalah kesulitan apa saja lah, mereka bilang, ya pergi ke Gemeente dong, pergi ke Gemeente. Nah, tahun 75 itu pertama kali saya dengar khotbah bahasa Belanda dari pendeta Johannes Masbach dan pendeta Karel Hogendijk, itu tahun 75. Terus sering mereka itu ke Indonesia. Nah, waktu mereka khotbah, kok ada kata Gemeente? Apa bedanya Gemeente dikatakan sebagai gereja dan Gemeente sebagai kantor kota madya? Jadi kata Gemeente buat orang-orang tua dulu itu kantor kota madya. Jadi ada urusan apa-apa ya kamu ke kantor kota madya. Urusan KTP ya kamu ke kantor kota madya. Nah itu kata Gemeente bahasa Belanda adalah gereja. Bisa ngerti nggak maksud itu, saudara? Jadi Belanda itu pengaruhnya Alkitab itu sangat hebat. Nah kembali kata trouw. Jadi kalau orang Belanda menikah dan tidak setia, ganti kata itu. Karena kamu mengingkari kata-kata bahasamu sendiri. Trouw itu kata setia. Nah saudara, maka itu mengapa setan ingin merusak rumah tangga untuk ada perceraian, supaya anak-anak dirusak. Satu-satunya ketakutan buat anak-anak, bukan, coba dengarkan ya, walaupun saudara sebagian besar belum punya anak, tapi saya ajak saudara ngerti ini. Menurut saudara, kalau suatu hari ada anak-anak masih kecil-kecil dalam suatu keluarga di bawah 10 tahun ya, kalau di atas 10 tahun sudah lain pikirannya, masih di bawah 10 tahun. Hari itu ayah ibu mereka berkata dengan jelas, kami papa mama nggak punya uang sudah habis, besok kita nggak tahu mau makan apa. Saya tanya, apa reaksi anak-anak itu? Nangis? Enggak, cuek, main lagi, teriak-teriak lagi. Apakah mereka tuli? Kenapa mereka cuek? Padahal jelas bapak ibunya nggak punya uang. Besok mau makan apa tidak tahu. Siapa bisa jawab? Iya. Mereka punya logika. Besok kan bisa cari lagi bapakku pintar. Tapi satu yang mereka takut, kalau mereka dengar ayah ibunya bertengkar, mereka takut kalau mereka cerai. Ternyata dari kecil anak-anak sudah punya hati takut kalau ayah ibunya bercerai. Waktu saya meneliti tentang anak-anak, saya kagum. Maka itu jaga kata setia itu. Yesus itu setia kepada kita. Maaf yang suka, maaf yang tersinggung masih pacaran, jangan ganti-ganti pasangan terus menerus, saudara. Belajarlah untuk belajar untuk setia sejak masih muda. Maka itu kalau belum yakin jangan bilang itu pacar, tunggu supaya nggak salah sampai betul-betul ada keyakinan, supaya nggak melanggar ini. Setia itu kata yang luar biasa. Nah sekarang bayangkan kembali ke 2 Timotius 2 tadi ayat 13. Mengapa Tuhan Yesus walaupun kita khianati dia tetap setia? Dikatakan karena dia nggak bisa menyangkali dirinya. Kenapa nggak bisa menyangkali diri? Kenapa nggak bisa deny?
Kenapa? Ada apa dengan kata setia? Sekarang buka Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wah, ini luar biasa, saudara. Wahyu 19 ayat 11. Silakan salah seorang membaca. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya, stop sampai situ saja dulu. Siapa itu? Siapa yang keluar dari surga naik kuda putih? Siapa dia? Yesus. Nah, karena namanya itu setia. Ngerti nggak ini? Jadi setia itu adalah dirinya sendiri. Maka itu nggak mungkin dia akan jadi pengkhianat. Walaupun dia kita khianati. Aduh, itu ayat luar biasa. Maka itu kenapa? Dengar yang belum tahu. Satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia. Hanya Yahweh Tuhan kita yang berkata, aku benci perceraian. Karena itu pengkhianatan. Malaikat 2:16 bagi yang belum tahu. Coba lihat Malaikat 2:16. Tolong bacakan kalimat pertama saja. Tegas sekali Tuhan kita itu. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu tentang seks, kata Kanamen. Sekali seumur hidup, itulah suamimu, itulah istrimu, tidak boleh ganti-ganti. Sebab aku membenci perceraian. Ya, cukup. Sebab aku membenci perceraian. Ngeri sekali. Saudara dengar. Sejak ditemukannya mesin cetak, kira-kira itu awal abad yang ke-16, kira-kira sampai hari ini sudah lebih dari 5 juta judul buku yang dicetak oleh manusia. Judul ya, bukan 5 juta buku, kira-kira. Bayangkan di antara jutaan judul buku, hanya satu buku yang ada statement, I hate divorce. Aku benci perceraian. Kenapa? Karena namanya itu setia. Tidak boleh ada pengkhianatan sama sekali. Maka itu satu-satunya pernikahan di dunia yang pakai janji setia sampai mati itu cuma pernikahan Kristen. Tidak ada pernikahan di dunia yang nggak pakai kata nggak boleh cerai. Hanya pernikahan Kristen. Saudara sampai tahun 80-an, karena pergaulan cukup luas, orang-orang Islam saja itu ngomong di antara mereka, hei, kalau kamu mau kawin nggak mau cerai, kawin secara Kristen. Sampai ngomong begitu. Tapi sekarang kita yang kurang ajar, kawin cerai kayak binatang saja. Serius, pendeta juga seenaknya saja. Jadi ketika kesetiaan itu dilanggar, anak-anak yang jadi korban. Sakit anak-anak. Maka itu bagi yang orang tuanya pernah cerai, ambillah keputusan untuk melakukan firman ini, setia. Hanya pada satu orang sampai mati. Setia, itu luar biasa. Seks nggak boleh ganti-ganti, karena dampaknya mengerikan, merusak. Jadi secara fisik terjadi penyakit kelamin, AIDS dan sebagainya. Jelas. Secara spiritual merusak anak-anak. Karena adonannya sudah nggak karu-karuan nanti. Jadi inilah kebenaran itu, inilah Alkitab yang kita harus tahu. Oke, lalu kenapa ada pernikahan dan hukumnya seperti itu? Buka Kejadian 1:26. Di kalangan banyak agama, khususnya Islam, ayat ini yang selalu menjadi alasan untuk menyalahkan kita bahwa Tuhan kita itu lebih dari satu. Ya, sudah. Kejadian 1:26, salah seorang silakan baca. Berfirmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Stop. Ini yang masalah kita. Loh, berapa Tuhan itu? Kalau kita lebih dari satu bukan? Siapa itu? Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dengan gambar. Wah, ini kacau betul. Saudara, saya banyak baca buku teologi, saya banyak baca buku tafsiran, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa. Siapa kita di sini? Ayat 27 jawabannya. Ayat 27, silakan dibaca. Maka Yahweh menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Yahweh diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Secara agama manapun juga, kalau ditanya, kalau itu tentu laki atau perempuan? Jawabannya laki-laki dong. Sebagai pemimpin, sebagai orang pribadi perkasa, apalagi dalam kita doa Bapa kami,
Tapi ayat ini berkata, diciptakannya manusia itu menurut gambarnya laki-laki dan nah, kalau Tuhan hanya laki-laki saja, lah perempuan ini gambarnya siapa, kan kasihan. Ayo, betul? Ini rahasia luar biasa, saudara. Ternyata kata kita itu menunjukkan di surga itu ada papa dan mama. Untuk mewujudkan seorang papa di dunia, maka dia jadikan laki-laki. Kan segambar dengan dirinya. Dijadikannya manusia itu apa dan apa? Laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi nggak mungkin dia laki-laki saja. Nah ini nggak bicara gender, jenis kelamin, tidak. Maka itu saya nggak berkata Tuhan itu laki dan perempuan, tidak. Dia itu papa dan mama. Jadi di surga itu sudah ada papa dan mama. Maka itu dia bentuk keluarga di dunia yang dimulai dari papa dan mama. Belajar sosiologi akan ketemu yang luar biasa. Begini sosiologi. Dunia itu terbentuk karena ada negara-negara. Negara-negara terbentuk karena ada masyarakat. Masyarakat itu terbentuk karena ada anak-anak. Dan anak-anak itu dimulai dari papa mama. Itu sosiologi. Saya bayangkan. Berarti hebat sekali Alkitab ini. So, lebih dulu ngomong soal bagaimana pentingnya rumah tangga, pentingnya pernikahan, supaya nggak salah. Maka itu jangan dirusak. Oke, untuk menambahkan supaya cepat. Ulangan 32. Ulangan 32. Ayat yang ke-18. Di sini kita menemukan ternyata dia itu juga mama. Ulangan 32 18. Musa sebelum dia meninggal dipanggil ke surga, dia nyanyi. Dan isi nyanyiannya, Musa kalau memanggil Tuhan itu banyak sebutan. Gunung batu dan sebagainya. Oke, silakan dibaca ayat 3, pasal 32 18. Gunung batu yang memperanakan kau, Ya. telah kau lalaikan. Stop. Kalau Tuhan itu memperanakan, dia bapak atau mama? Jangan usah ragu-ragu. Dia mama. Terus yang berikut, siapa lagi disebut? Gunung batu. Ya. Dan telah melupakan Allah yang melahirkan. Nah, kalau Tuhan itu melahirkan, masa ada laki-laki melahirkan, menakutkan. Siapa dia? Kalau dia itu melahirkan kita, dia mama. 32:18. Jadi saudara, kalau dia berkata aku benci perceraian, karena dia melakukan itu. Nah sekarang dalam hukum kitab Efesus, ya nggak usah dibuka, catat saja Efesus 5:22-33. Begitu dua orang laki perempuan ini menikah, kenapa disebut satu atau dua? Dua menjadi satu, karena menjadi kepala dan tubuh. Jadi kalau ada kata kita di ayat 26 Kejadian 1, bukan Tuhan kita banyak. Betul? Suami istri kemanapun kau sudah pergi menyebut diri kami. Betul enggak? Karena dua menjadi satu, bukan dua lagi. Jadi ada papa dan mama di surga. Dan dia gambarkan kitalah yang mewakili dia. Maka itu kalau ada papa mama cerai, anak-anak jadi rusak, figur Tuhan itu rusak. Karena Tuhan itu setia, maka anak-anak nggak tahu yang setia itu yang mana. Apalagi kalau anak-anak melihat papa mamanya ganti-ganti pasangan terus, hancur betul. Mana yang mau dicontoh? Sampai hari ini saya belum ketemu satu suku lain kecuali suku Madura. Suku Madura itu punya hobi sampai hari ini. Kalau sudah ke daerah Madura masih ada mengadu, mengayak. Ini judi sebetulnya mereka itu. Burung merpati. Mana tahu mereka? Nah, karena saya lahir di Surabaya, saya tahu betul waktu saya masih SD ikut dengan orang-orang Madura, bukan judinya. Karena saya itu kagum dengan merpati. Jadi begini saudara, sampai hari ini tidak ada burung lain bisa diadu seperti ini buat aduan. Hanya merpati. Kenapa? Karena burung merpati itu satu-satunya hewan, baik unggas maupun binatang lain yang monogami. Merpati tidak pernah punya istri lebih dari satu. Itu hebat sekali burung. Maka itu dia bisa dibuat aduan. Tahu ya, pernah lihat itu? Di Bandung ada nggak? Atau pernah lihat? Nah, tapi itu dari orang Madura. Jadi begini, betinanya itu dipegang oleh pemiliknya di darat.
Cara megangnya juga harus atau aturan supaya nggak kesakitan. Jadi jari begini ya, coba lihat, terbuka tangannya harus tangan kanan, oke? Lalu kakinya, kaki merpati harus disejajarkan dengan ekornya. Begitu kaki sudah sejajar ekor, diletakkan di telapak tangan, maka 4 jari menutup, memegang ekornya. Sayap nggak boleh dipegang. Lalu ibu jari nekan begini. Nah, terus ini namanya anduan, gitu ya. Itu dikepar begini, maka sayapnya akan mengepar, bukan? Nah, jantannya si suami itu dilepas dari jarak sekian kilometer, jauh sekali. Dan yang di darat ini nggak cuma 1 atau 2 istri, istilah saya itu, tapi bisa puluhan, bisa sampai 20, 25, 15 tergantung. Dan dekat-dekat, saudara, nggak jauh-jauh jarak orang yang memegang betinanya atau si istri ini. Itu yang saya kagum. Ketika mereka sudah punya bayangan berapa menit sampai ke sana, ditentukan di mana dilepaskannya. Lalu dihitung waktunya sudah mulai sampai. Maka kalau dari kejauhan kelihatan titik-titik hitam, berarti mulai datang. Ini semua pemilik merpati sudah mulai siap-siap dengan betinanya, mulai dikepar begitu. Ya, mulai dikepar. Saya dengar yang saya kagum. Selama saya ikut perlombaan itu, nggak pernah terjadi ada suami salah. Mungkin keliru betul. Itu yang saya kagum, saudara. Ngerti nggak? Kebenaran nggak pernah. Dari tempat yang tinggi dia terbang, dia tahu mana istrinya. Padahal itu jajaran banyak sekali. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya mengagumi burung itu. Dan itulah contoh kesetiaan. Kalau saya sering bicara pada banyak suami, nggak ada merpati pakai kacamata, tapi nggak pernah salah mana istrinya. Kita ini pakai kacamata seringkali kurang ajar juga. Ngerti ilustrasi ini? Merpati itu luar biasa, kesetiaannya itu. Mereka nggak akan ganti-ganti pasangan. Maka itu kita manusia goblok ini harus malu dengan burung itu. Betul nih, harus malu. Karena merpati aja nggak bisa baca, nggak sekolah, tahu aturan. Dan setianya pada pasangannya sampai mati. Hebat sekali. Maka itu seks jangan disalahgunakan hanya untuk suami istri. Tidak untuk main-main, nggak untuk yang lain. Itulah kemurnian. Musa itu history maker atau tidak? Jelas. Karena dalam hidup Musa, semua bangsa di dunia, jadi yang sekolah hukum akan tahu, semua bangsa di dunia harus mengakui Musa itu diakui oleh dunia sebagai the law giver, pemberi hukum. Sebab dia adalah orang pertama di dunia yang menulis akar hukum pidana dan hukum perdata. Jadi 5 kitab Musa itu kitab hukum yang paling sempurna, paling lengkap. Jadi sampai hari ini negara manapun kalau buat undang-undang peraturan tentang pidana perdata harus buka 5 kitab Musa. Dan itu diakui oleh dunia. Kenapa dia jadi history makers? Baca Keluaran 2 ayat 1. Karena ayah ibunya itu benar, pernikahannya benar, tidak bermasalah. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, judulnya apa di ayat 1-nya? Musa dilahirkan. Jadi harus dari keturunan ayah yang benar dari suku Lewi, bukan sukunya ini tapi rohnya itu. Tadi kan kita dalam Malaki 2:15 sudah membaca. Bukankah Yahweh yang esa menjadikan mereka itu daging dan roh, lalu mereka dikawinkan? Dan apakah yang dikehendaki oleh Yahweh kalau 2 orang dinikahkan keturunan lain? Masalah fisik nggak perlu dibahas, suku apa nggak ada urusan, tapi rohnya itu penting. Dari keluarga Lewi harus ketemu keluarga Lewi, artinya keluarga imam, keluarga orang benar yang satu roh. Karena yang lahir nggak cuma anak secara fisik, tapi secara mental juga harus benar. Saudara, maka itu dalam hidup ini kita lihat Alkitab sebagai buku kehidupan atau manual kehidupan yang sangat luar biasa. Bagi yang belum punya pacar, jaga diri mulai sekarang.
Jangan sampai salah. Ya, jaga diri. Tunggu waktu Tuhan. Oh ya, sebelum lupa, Kejadian 2:18 baca dulu. Ingat, Tuhan kita itu the matchmaker yang paling perfect. Katakan amin. Ya, dia itu yang menentukan siapa jodoh kita. Jangan sampai Hansip yang menentukan jodohmu, awas. Ngerti kata ini? Jangan sampai satpam yang menentukan jodohmu, ya. Awas. Harus Tuhan. Kejadian 2 ayat 18. Ada? Apa firman Tuhan? Ayo, apa firmannya? Baca. Tidak baik siapa kalau manusia seorang diri saja. Jadi lalu dia apa? Menjadikan penolong yang sepadan. Jangan kecepatan baca, bukan perongrong yang sepadan. Awas itu. Tapi penolong yang sepadan. Oke. Nah, dengarkan ya. Jadi inisiator, tahu kata inisiator? Apa itu inisiator? Yang memulai. Inisiator pertama di dunia bahwa manusia itu menikah adalah Bapa di surga. Itulah bisa. Dia adalah pribadi pertama. Maka itu kalau ada orang nggak kawin-kawin, bukan mamanya yang bingung, Tuhan yang bingung. Kenapa kamu nggak kawin-kawin? Karena dia yang berinisiatif pertama kali, dia yang berfirman pertama kali. Nggak baik manusia itu. Nah, ini hebatnya. Kalau dia berinisiatif, dia nggak cuma ngomong, tapi dia bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Itu baca apa tanggung jawabnya? Menjadikan. Saudara tahu nggak kata menjadikan? Itu luar biasa artinya. Menyediakan, menyiapkan penolong yang sepadan. Nah, kata penolong yang sepadan itulah jodoh. Hanya dia yang tahu tepat siapa jodoh kita masing-masing. Maka itu jangan salah. Maka itu jangan salah. Ini serius. Nah, cepat-cepat aja. Kalau gitu apa definisi jodoh? Mau tahu definisinya? Kalau sudah mau, jangan tahu tapi nggak ngakukan, awas. Menurut ayat itu jodoh itu begini, tulis semuanya. Ya, jodoh ialah, cepat tulis. Ya, jodoh ialah. Ya. Kalau matamu nggak ikut-ikut milih, cepat tulis. Mataku. Kalau soalnya mataku dong. Mataku nggak ikut-ikut milih. Nah, itu jodoh. Ya, begini keterangannya lebih lanjut. Kalau kita cowok lihat cewek cantik kesetrum, itu wajar. Normal. Dengar, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Kalau cewek lihat cowok cakep, naksir, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Nah, jodoh itu begini. Kalau saudara lihat seorang, ini jelek pisan, tapi hatimu kesetrum, nah itu dia. Serius. Itu baru namanya jodoh. Stop, sudah cukup. Sudah, jangan protes. Stop, sudah. Lu serius, saudara, itu kebenaran. Dengar. Saya mau buktikan kepada saudara, walaupun tidak akurat, tapi ini banyak. Jadi kalau dunia aja, ini dunia bisa berkata, hei, kalau semua milih yang cakep, milih yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Nah, betul nggak? Dunia aja bisa ngomong seperti itu. Harusnya kita anak-anak pencipta alam semesta lebih menghargai lagi dong. Apa? Kalau semuanya yang jelek, yang cakep buat siapa? Itu. Stop dulu. Ayo sekarang saya. Sudah aja ribut. Dengar. Saudara, kita itu sangat jahat. Siapa bisa membeda-bedakan jelek cantik itu apa? Jelek cakep itu apa? Ayo bilang. Saudara, ini bagaimana?
Secara serius. Maka itu anak-anak pun kita nggak boleh ajari begitu. Jangan ajari anak-anak saya kecil. Aduh kok cakap itu kok jelek, awas. Sebab tidak ada kriteria sama sekali tentang jelek dan cakep, jelek cantik tidak ada. Katakan amin. Ya, kenapa? Karena orang kan tidak kawin dengan mukanya orang. Lupa. Betul nggak? Jawab ya atau tidak? Ya. Oke, saya mau beri bukti lagi. Siapa pernah melihat, suami itu cakep sekali, istrinya cantiknya luar biasa, anaknya jelek-jelek. Ngerti nggak istilahnya? Nah, maka itu jangan menikah karena mukanya atau penampilannya, jangan. Itu bisa merusak sekali. Ayo, semua manusia jadi tua nggak suatu hari nanti? Ya pasti dong. Maka itu nggak ada. Kalau sudah peot itu tetap cantik, cakep itu nggak ada sudah. Dan itu bisa berbahaya. Jadi kalau ada orang yang nggak kawin-kawin, jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah berikan. Jangan nyebut nama, nggak boleh. Awas. Rupanya Tuhan sudah kirim jodohnya 6 tahun yang lalu. Mungkin karena kakinya pendek sebelah dia tolak. Karena kakinya pendek sebelah, nggak tahu. Ngerti ilustrasi itu? Jangan nolak orang. Jadi kalau sudah jodoh, itu nggak mungkin bertepuk sebelah tangan, capek. Tidak mungkin. Kalau namanya jodoh, dua-dua langsung nanggapi. Itu pasti. Maka itu nggak ada istilah dikejar-kejar, nggak ada. Kalau dari Tuhan, maka Papa akan bicara pada dua orang bersangkutan untuk hatinya saling digerakkan. Itulah kebenaran yang luar biasa. Jadi ingat, menikah bukan karena seks. Karena suatu hari seks akan berhenti. Betul nggak? Suatu hari seks akan berhenti. Lalu kalau saya berhenti apa cerai? Enggak, tetap berlanjut karena tetap setia. Itu tadi. Maka itu jangan karena fisik atau karena penampilan, jangan, itu merusak sekali. Belajar untuk menerima orang itu bukan cuma fisiknya, tapi kepribadiannya. Kalau kepribadiannya yang dari Tuhan, dua-dua pasti akan saling ngerti, saling menerima. Jadi itu hebat sekali, saudara. Jangan pernikahan karena berdasarkan seks. Jelasnya jadi betapa hebatnya Tuhan menciptakan pernikahan. Ternyata itu adalah gambaran diri sendiri di surga. Yaitu papa mama yang melahirkan kita. Begitu kalau saudara baca dengan teliti, semua dikatakan dia ciptakan dengan firman. Jadilah, jadilah, jadilah. Tapi begitu sampai manusia, dia nggak berfirman, dia nggak menciptakan, tapi dia jadikan. To make dan to create itu beda. To make, menjadikan, itu ada unsur melahirkan. Maka itu ada kemiripan, ada keserupaan, bukan ciptaan. Kalau ciptaan nggak perlu sama. Saudara buat pahatan, buat lukisan nggak perlu sama dengan diri saudara. Tapi kalau anak, itu pasti ada keserupaan, ada kesetaraan, kemiripannya. Dan itu sungguh luar biasa. Sekarang bisa bayangkan kalau seluruh dunia isinya adalah orang-orang hebat, keluarga-keluarga yang seperti itu. Betul? Ayat yang terakhir, Yohanes 2 ayat 5. Sampaikan pada semua keluarga yang sudah menikah. Sampaikan. Masih ingat mujizat Yesus yang pertama? Di kejadian apa? Peristiwa apa? Pernikahan, perkawinan di Kana. Nah, maka itu Yohanes 2 itu jadi pegangan buat kita semua. Supaya rumah tangga kita nanti, rumah tangga saudara nanti tetap ada mujizat, enggak kekurangan rasa manis, rasa indahnya pernikahan. Maka saudara harus melihat ayat ini. Udah, bacakan ayat 5 Yohanes 2. Ayo. Ya, yang kuat cepat, salah seorang boleh. Tapi Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Jadi saudara, resep atau rumah tangga yang paling indah kalau ayat itu kita kerjakan. Pokoknya Yesus ngomong apa, kerjakan. Amin. Kerjakan. Dia ngomong apa saja, lakukan.
maka ada mujizat, air tawar jadi anggur. Selama belum menikah, masih pacaran, jaga kekudusan. Ya, ingat hukum tadi itu, jadi suami istri dulu baru jadi papa mama. Ingat, supaya menghasilkan generasi yang hebat dan tidak saling melukai. Kita berdua nggak saling melukai. Dari sejak pacaran sudah saling menjaga, saling menghormati. Wah, kalau itu dikerjakan, hasilnya sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah belajar tentang seks dari pandangan Tuhan kita. Jadi seks itu indah, seks itu kudus, seks itu menyenangkan, seks itu luar biasa. Katakan amin. Kalau digunakan oleh suami istri, di luar itu pasti merusak. Pasti merusak. Nah, mengapa merusak? Dan siapa yang dirusak? Ini kita harus tahu. Lagi sekali kalau seks digunakan untuk yang salah, yang bukan suami istri itu pasti merusak. Pasti. Dan ini jadi satu-satunya senjata iblis untuk merusak manusia. Bisa hancur semua kehidupan gara-gara yang satu ini. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Kita akan belajar ini supaya kita tahu. Jadi sejak awal ketika Ayah surgawi pencipta alam semesta menciptakan seks, itu dia sudah jelas sekali punya tujuan yang mulia, tujuan yang sangat agung, sangat luar biasa. Dan di situ dikatakan bahwa hubungan seks itu hanya untuk suami istri, supaya kedua orang itu menjadi apa? Ayo, Alkitab sudah bilang apa? Menjadi satu daging. Nah, kata satu daging ini sangat indah untuk suami istri. Untuk mempermudahkan pemikiran, satu daging itu begini.